Oke, saya lanjutkan kembali mengenai komposisi kimia ikan, di mana komposisi kimia ikan itu kata lainnya adalah kandungan gizi dari ikan yang terdiri dari air, protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin-vitamin serta mineral lainnya. Untuk air, itu adalah 70-80% dari PDD daging ikan, kandungan air pada ikan. Dan kadar air itu dia berlawanan itu dengan kadar lemak, di mana akan membeku pada suhu minus 1,1 derajat Celcius dan pada suhu minus 8 derajat Celcius 50% membeku. Kekuatan air maksimal pada saat segar. Untuk protein, dia ikan itu terdiri dari kandungan proteinnya 18-20%, cukup tinggi. Di mana protein itu diurai menjadi asam amino. Saat pembusukan itu protein akan terjadi degradasi, di mana proteinnya itu ada di peptida dan asam amino ada trimetilaminoksida dan ada senyawa N-nya. Untuk senyawa volatil penyebab bau busuk itu ada dari proteinnya, yaitu ada putresin, isobutilamin, dan isoamilamin, dan kadaverin. Ya. Untuk lemaknya itu adalah rantai asam lemak yang di atas 18 rantai karbonnya, lebih banyak ikatan rangkapnya 5-6 rangkap, dan bila terdegradasi akan terjadi rasiditas akibat oksidasi atau hidrolisa lemak. Tahapan rasiditas lemak atau kerusakan dari lemak itu sendiri adalah pertama dia akan menjadi reaksi autooksidasi, kemudian menjadi lipolisis dan menjadi lipoksidase. Kemudian ada karbohidratnya ada glikogen. Kalau di hewan itu dia bersumber dari glikogen, yaitu ada 0,05-0,86%. Di mana glikogen tersebut terdapat dalam sarkoplasma di antara myofibrilnya, yaitu glikogen itu terdapat pada daging ikan atau jaringan otot pada ikan. Glikogen tersebut tidak stabil, mudah berubah menjadi asam laktat akibat adanya penurunan pH. Ya. Jumlah asam laktatnya berkisar dari 0,005 sampai 0,43%. Ya, jadi karbohidrat yang terkandung di dalam ikan itu dalam bentuk glikogen, di mana glikogen ini terdapat dari jaringan-jaringan otot atau daging pada ikan tersebut. Kemudian ada vitamin mineral. Untuk mineral yang terdapat pada ikan itu ada fosfat, ada kalsium, ada potasium, ada sodium, ada magnesium, ada sulfur, dan ada klor. Kemudian mikromineralnya itu ada zat besi, bromin, mangan, kobalt, zinc, molybdenum, iodin, tembaga, dan fluorin. Untuk vitaminnya itu ada vitamin A, ada B kompleks, ada C, D, dan E untuk vitaminnya. Pigmen yang mempengaruhi warna pada ikan itu adalah pigmen larut lemak, di mana ada pigmen karotenoid, ada xanthofil, ada astaxanthin, dan ada taraxanthin. Diskolorisasi atau perubahan terjadinya warna atau pigmen tersebut akibat adanya myoglobin pada yang terkandung dalam ikan tersebut. Dia menjadi myoglobin karena adanya oksidasi pada suatu udara sehingga di udara terkena oksidasi udara sehingga dia akan berubah menjadi myoglobin, yaitu menjadi coklat atau abu-abu. Kemudian ada juga difluoresesi myoglobin menjadi kehijauan apabila dia emang sudah tidak layak lagi dikonsumsi, sudah terkontaminasi oleh fosfopirin, sudah teroksidasi oleh adanya udara, kemudian kontaminasi oleh bakteri lainnya sehingga warna pada pigmen ikan tersebut berubah menjadi kehijauan atau nama ilmiahnya adalah verdoform. Oke, ini adalah struktur anatomi dari ikan.
di mana ikan tersebut ada mata, kemudian ada matanya, ada mulutnya, ada pipinya, ada gill cover, ya, siripnya, kemudian ada pectoral fin, ada sirip ikan, kemudian ada anal fin, ada lateral line, ada yang tengah-tengahnya itu, kemudian ada ekornya dan ada dorsal fin. Ini ada struktur dari anatomi ikan. Perubahan pasca mortem. Setelah ikan disembelih, bukan disembelih ya, dimatikan dengan cara, ya, ikan mah cepat sekali untuk dimatikan ya, tidak perlu disembelih. Jadi ada perubahan pasca mortemnya, ada fase pre-rigor, ada fase rigor mortis, dan ada fase pro-rigor. Di mana pada fase pre-rigor mortis itu adenosin trifosfatnya masih tinggi, sehingga daging masih lunak dan lentur pada fase pasca mortem pre-rigor. Pada fase rigor mortis, adenosin trifosfat pada ikan tersebut akan terpecah. Mulanya daging ikan akan kaku dan mengkerus, setelah itu lemas kembali. Jadi awalnya dia kaku, mengkerus, setelah itu dia lemas kembali, di mana dipengaruhi oleh ion Ca atau suhu, penyebab mati, pergerakan ikan sebelum mati, penanganan setelah mati. Jadi lamanya fase rigor mortis itu adalah 1-3 jam atau beberapa hari setelah ikan mati, fase rigor mortis. Jadi awalnya pada fase rigor mortis itu dia akan dagingnya menjadi kaku dan mengkerut-kerut. Setelah itu dia akan kembali lagi seperti awal, lemas kembali. Pada fase post rigor itu enzim proteolitik, karena tinggi protein ya, akan bekerja mengurai benang-benang daging memecah protein. Jadi enzim proteolitik itu akan memecah protein yang ada di daging ikan. Terjadi hidrolisa kreatin, fosfat, dan adenosin trifosfat oleh fosfatase, sehingga pH menjadi naik, yaitu menjadi 6,2 sampai 7, bersifat alkalin rigor. Jadi ini ada 3 fase pasca mortem pada ikan. Ya. Pada fase pre-rigor itu ikan akan menjadi lunak. Ya. Kemudian pada saat rigor mortis dia akan menjadi kaku. Dan pada fase post-rigor lagi dia akan menjadi lunak kembali. Bagusnya ikan itu diolah pada saat fase pre-rigor mortis. Ini adalah ciri-ciri ikan segar, di mana ahli gizi harus tahu mana atau membedakan ikan yang segar dan ikan yang sudah rusak atau yang sudah busuk. Dilihat yang pertama dari kulit, sirip, dan ekornya. Kalau yang segar dia utuh, mengkilap, dan cerah. Sedangkan yang sudah busuk dia akan luka pada kulitnya, warna siripnya suram, pucat, serta kotor. Untuk yang sisihnya, yang segar dia utuh, melekat, dan kuat. Sedangkan yang busuk atau rusak dia akan mudah lepas. Untuk mata yang segar dia jernih, menonjol, tidak tenggelam, tidak berkerut. Sedangkan yang busuk atau rusak dia akan matanya suram, terbenam, dan tertutup lendir serta berkerut. Untuk dagingnya yang segar dia keras dan lentur. Kalau yang busuk atau rusak lunak, ditekan dia berbekas. Jadi kalau ibu-ibu itu kalau untuk melihatnya biasanya dari daging dan insangnya ya, dilihat insangnya warnanya masih merah segar atau tidak. Kemudian dagingnya dipencet dia kembali lagi atau tidak seperti semula. Kalau misalnya dia tidak kembali berarti dia sudah menandakan tidak baik. Ya. Lihat lagi untuk lendir. Untuk lendir pada ikan yang segar dia sedikit, bersih, bening, dan merata. Sedangkan untuk yang busuk dia banyak, lendirnya berwarna kekuning-kuningan dan tidak merata. Sedangkan untuk insang ikan yang segar dia warnanya merah, segar, cerah, bersih, daun insangnya itu terpisah. Sedangkan yang rusak atau busuk, warna insangnya itu adalah warna coklat, kelabu, dan insangnya lengket serta berlendir. Jadi kalau sudah kayak gini ya tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Untuk aromanya dia segar, kalau yang busuk dia bau asam dan busuk akibat adanya terpecahnya protein, akibat adanya enzim proteolitik.
Untuk tubuh segar dia kaku dan tenggelam, sedangkan kalau yang busuk dia akan menjadi terakung. Untuk kulit dia bening dan tidak lembek, sedangkan yang rusak dia pudar, lembek, berlendir dan tebal. Penanganan pasca mortem itu sangat mempengaruhi gejala rigor mortis sehingga akan mempengaruhi dari tekstur daging itu sendiri. Aktivitas enzim, bakteri, kimia mempengaruhi cita rasa, organoleptik, kimia, dan daya tahan keawetan. Penanganan ikan pasca mortem atau setelah dilakukan pembuangan dari usus dan lain-lainnya itu dengan cara pendinginan dan pembekuan. Ya, ini adalah cara-cara proses pengawetan dengan pendinginan, bisa pengesan atau itching, ada pendinginan dalam udara dingin, dalam air, dan pendinginan super chilling atau sangat dingin. Kalau pengesan tuh ya tidak terlalu dingin. Pembekuan kalau untuk penanganan pasca mortem dengan metode pembekuan atau freezing, ini ada beberapa tipe. Pembekuan ada start freezing, airbrush freezing, contact plate freezing, immersion freezing, cryogenic freezing, di mana yang membutuhkan es batu atau akan mengubah bentuk dari ikan tersebut sehingga menjadi beku. Ya, ini adalah klasifikasi mutu berdasarkan kesehatan atau kesegaran ikan. Itu mutu ikan ada mutu prima, mutu advance, mutu sedang, dan mutu rendah. Mutu prima itu ada ikan yang kesegarannya baik sekali. Sedangkan mutu advance itu adalah ikan yang kesegarannya masih baik. Dan mutu sedang itu ikan yang kesegarannya mulai berkurang. Serta mutu rendah ikan yang tidak segar lagi. Ya, ini adalah kandungan gizi dari berbagai jenis ikan, di mana terdapat air, energi, protein, lemak, karbohidrat, dan serat. Ya, untuk energi kita lihat di sini paling tinggi ada ikan bandeng, dan proteinnya yang paling tinggi juga pada ikan bandeng, ikan kakap juga tinggi, lemuru tinggi. Lemaknya juga yang paling tinggi ada ternyata di patin. Kalau karbohidratnya itu berupa glikogen, jadi tidak terlalu ini sebagai sumber karbohidrat karena ikan adalah sumber protein. Konsumsi ikan itu bisa dalam bentuk segar, bisa dikalengkan, dikeringkan, dan diasinkan. Dalam bentuk segar biasanya yang mengkonsumsi ikan itu di daerah negara Cina, Jepang, Korea itu mengkonsumsi ikan dalam bentuk segar. Biasanya dia ditambahkan dengan alkohol atau wine sehingga bakteri yang terdapat pada ikan tersebut akan mati. Jadi emang benar-benar tidak ada bakteri, tapi dia dalam bentuk segar dan dalam bentuk segar tersebut kandungan gizinya masih banyak sehingga orang-orang yang daerah Asia di sana itu lebih pintar dibandingkan kita karena kita kan harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu sehingga kandungan gizinya setengahnya akan hilang. Sedangkan untuk yang Jepang, Cina, dan lain-lain itu dia sangat senang apabila dikonsumsi dalam bentuk segar. Contohnya seperti sushi. Sushi itu dalam bentuk ikan yang segar mematikan atau menginaktifkan mikroorganismenya dengan cara direndam atau ditambahkan alkohol. Ya, jadi bisa dikalengkan, dikeringkan, diasinkan. Dikalengkan contohnya seperti ikan sarden. Ya, dikeringkan ikan asin, diasinkan ya seperti itu. Karena mutu ikan mati itu akan mengalami perubahan oleh enzim, kimia, dan bakteri, di mana kalau enzim akan merubah rasa, bau, dan tekstur, sedangkan kimianya akan terjadi oksidasi sehingga dia berbau amis, bau ya, yang tidak sedap. Kemudian bakterinya timbulnya lendir, bau, dan tekstur lunak. Kelenjar racun itu terdapat pada beberapa ikan mempunyai kelenjar racun yang bila disuntik ke manusia akan menjadi kematian. Contohnya ikan cucut, ikan pari, dan lele. Ikan cucut itu ada kelenjar racunnya pada duri sirip, ikan pari pada sirip ekornya, dan ikan lele pada duri dan sirip dadanya. Jadi ada beberapa ikan yang memiliki kelenjar racun yang tidak boleh
disuntikan atau dipegang oleh manusia karena akan menyebabkan kematian.